Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya, Jadi kan begini, kamu tadi Oke. mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita tidak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, Ya. kesamaan isi konten nggak sama, cuma nama judul oke boleh sama, tapi isinya kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah itu, gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja silahkan. Iya, itu kira-kira. Artinya gini juga ya, biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri PL dan PB sebagai kebenaran yang terbuka tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena Oh gini, iya, betul. kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Gimana kira-kira ya kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas. Pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas.
Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk Enggak, mendukung Trinitas? contohnya gimana kak? Itu kan pemisalan, itu pemisalan. Iya, Nah, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Anda, saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya, eh, seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian, itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu, mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian? Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya. Ya. Untuk Kemenak. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan yang langsung disampaikan oleh Elia, dan memang beberapa waktu belakangan pembahasan terkait dengan Elia ini cukup ramai ya, dan tentu saja ada yang pro terhadap Elia, tetapi juga di satu sisi ada yang kontra. Nah, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama dalam penjelasan tadi, jelas sekali Elia menyoroti mengenai tafsiran ya, bukan mengenai kitab suci, tetapi tafsiran yang memuat ayat Injil sinoptik. Nah, itu yang tadi disampaikan bahwa ini adalah harapan saya kepada Kemenak ya. Nah, kemudian kawan-kawan semua, mari kita perhatikan beberapa informasi ya terkait dengan Elia ini yang kemudian membuatnya menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan respon dari Deddy Corbuzier ya. Di sini dikatakan bahwa Deddy Corbuzier ya geram katanya dan akhirnya menanggapi ya konten Elia Miron yang dituding ya menistakan agama. Bahkan Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat melihat salah satu penjelasan yang membahas terkait dengan Elia Miron ini juga dituding ya memecah belah bangsa. Wah, memang tudingannya bukan main-main ya Bapak Ibu semua ya. Tetapi itulah ya, karena memang kalau kita bicara mengenai hal agama di ruang publik ya, terutama di bangsa kita di Indonesia ini ya, kita semua tahulah bahwa ini sesuatu yang sangat dan cukup sensitif ya. Jadi teman-teman pada akhirnya bisa saja memunculkan beragam persepsi, beragam sikap, dan itu yang kemudian terjadi beberapa waktu belakangan. Usai penjelasan dari Elia menjadi ramai ya, dan banyak sekali memberikan Bapak Ibu ya, banyak sekali ya warganet yang kemudian ikut menyuarakan tanggapannya ataupun responnya terkait dengan hal itu. Tapi begini Bapak Ibu semua, ya beberapa waktu belakangan pun juga sebenarnya ketika saya melihat ya Elia Miron tiba-tiba menjadi ramai ya, karena sebelumnya saya hanya kadangkala ya mendengar beberapa kali dia menjelaskan di media sosialnya ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya juga tidak intensif ya mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Elia, tapi hanya beberapa kali saja, sekitar 2 atau 3 kali kawan-kawannya. Tapi kemudian ya, setahu saya dia ini kan menjadi viral, menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik itu adalah setelah dia hadir di podcastnya Dr. Richard Lee ya, dan pada kesempatan itu kan Elia Mironi juga menyampaikan pemikiran ataupun responnya terkait dengan apa yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semua, kita juga tahu ya bahwa terkait dengan apa yang sedang berlangsung di sana, memang di bangsa kita sendiri ya, di tengah-tengah masyarakat kita tentu juga ya ada yang pro dan ada yang kontra. Itulah yang kemudian membuat Elia Mironi menjadi ramai diperbincangkan ya. Dan kemudian semakin ramai lagi karena Deddy Corbuzier juga ikut memberikan respon. Nah, kita semua tahu lah ya, Deddy Corbuzier ini kan juga seorang public figure ya. Kemudian ketika dia merespon hal seperti ini pasti akan semakin ramai diperbincangkan di ruang publik ya. Karena itu di sini ada beberapa penjelasan yang kemudian membahasnya, di antaranya adalah di sini kawan-kawan ya. Profil Elia Miron katanya ya, perempuan yang dituding Deddy Corbuzier bakal memecah bangsa katanya. Nah Bapak Ibu semua, kalau mengenai Elia ini ya, beberapa waktu yang lalu dia itu sudah secara tegas ya menyampaikan bahwa dia adalah seorang pria ya, ataupun seorang laki-laki ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, juga di sini ada beberapa informasi pembanding ini yang mengenai penjelasan terkait dengan Deddy Corbuzier ini kawan-kawannya, ini dia ya.
Lalu kemudian juga di sini ada ungkapan ya katanya Deddy Corbuzier mengecam Elia Miron yang membandingkan kitab agama. Ya jangan asal bicara. Katanya di sini monyet pun juga bisa bersuara. Nah, ini apa maksudnya kawan-kawan ya? Istilah ini dipakai. Jadi memang itulah Bapak Ibu ya. Tetapi tadi sih setelah saya secara pribadi mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Elia Miron bahwa ternyata ya kawan-kawan semua bukan kitab suci, karena tadi kan penanya ini juga menanyakan kawan-kawannya, karena penanya ini mungkin memahaminya ataupun mendengarnya adalah untuk merevisi kitab suci ya, tapi tadi Elia juga secara tegas menyampaikan bukan kitab suci yang disorotinya, tetapi tafsiran yang memuat ayat Injil sinoptik. Nah itu saja tadi Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana tanggapan ataupun respon dari sahabat-sahabat semua terkait dengan viral dan ramainya pembahasan mengenai Elia di ruang publik? Tapi begini kawan-kawan ya, pada kesempatan ini, oleh karena beberapa hari belakangan juga kembali ramai mengenai seruan ya untuk kita sama-sama menjaga toleransi beragama, untuk kita sama-sama saling menghormati. Saya setuju sekali dengan seruan, dengan ungkapan yang seperti itu. Tetapi pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan bahwa alangkah indah dan baiknya ya bila ungkapan-ungkapan tersebut ya seperti yang juga disampaikan oleh Deddy Corbuzier juga diarahkan kepada orang-orang yang selama ini berbuat intoleran terhadap umat Kristen. Di antaranya adalah pelarangan gereja, pembubaran ibadah, demo tolak gereja, ya, hingga kemudian bahkan seperti beberapa waktu yang lalu ada tindakan perusakan tempat peribadatan Kristen ya, yang sedang dalam proses pembangunan ya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi apa namanya ya? Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan seruan untuk kita saling menghormati ya, tetapi kalau kita perhatikan bersama ya dan merespon apa yang disampaikan oleh Elia dengan hati yang tenang, dengan kepala dingin, saya pikir kawan-kawannya apa namanya itu sesuatu yang memang apa ya tidak bisa dipungkiri ya, karena ini adalah Injil yang diyakini oleh umat Kristen ya. Pada akhirnya ketika itu dimuat pada tafsiran ataupun dimuat dimanapun ya, tentu kan orang Kristen akan selalu melekat padanya untuk berhak memberikan respon terkait dengan itu. Mau responnya setuju ataupun tidak, tapi kan itu hak kawan-kawan. Kenapa saya katakan itu hak? Karena itu adalah kitab suci yang diyakini. Jadi sederhana saja sebenarnya ya. Coba misalnya saya tidak mau menyoroti agama manapun, tapi saya mencoba melihat ini kawan-kawannya supaya apa namanya kita sama-sama bisa saling bertukar pikir ya. Kalau Bapak Ibu ada gagasan atau ada opini terkait dengan hal ini, silakan saja ya disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Tapi begini Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya penganut agama A ya, lalu kemudian Bapak Ibu penganut agama B, tiba-tiba ya saya menggunakan ayat dari kitab Bapak Ibu semua ya untuk mendukung apa yang saya imani, apa yang saya sampaikan dalam penjelasan saya misalnya. Ya, apa kemudian Bapak Ibu tidak berhak untuk mengomentari karena itu isi dari ayat kitab suci Bapak Ibu? Ya tentu saja boleh kan, ya tentu saja boleh. Demikian sebaliknya, ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, itu sebabnya harapan saya secara pribadi ya semoga situasi ini kembali apa namanya tenang ya. Dan mari melihat apa yang disampaikan oleh Elia ini sebagai sebuah masukan ya, karena tadi itu dia juga hanya menyampaikan harapan ya katanya Bapak Ibu ya, tetapi kemudian memang tidak bisa dipungkiri beragam respon, beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hal seperti itu ya. Namun ya secara pribadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Elia ini ya, ini kan dia sampaikan dari cara berpikir, keyakinan beriman sebagai seorang Kristen yang memahami, menerima dan mengimani bahwa ya Injil yang kita yakini sebagai orang Kristen pada umumnya ya itu bukanlah diturunkan ya, tetapi ditulis oleh para murid dan atau para rasul yang menyaksikan secara langsung terkait dengan perjalanan dan kehidupan Yesus, tentang semua pelayanan dan juga karya-karyanya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya teman-teman semua. Kalau kawan-kawan juga mau lihat ya silakan langsung cek ya di penjelasannya lebih utuh, lebih lengkap ya di Elia kawan-kawannya. Itu tadi saya sertakan saja beberapa apa namanya satu bagian ya yang saya pikir perlu saya share untuk kesempatan. Memang tadi juga ada beberapa yang bicara ya kawan-kawannya, ada beberapa juga yang menyampaikan opininya, tapi ya pada kesempatan ini saya menghimbaunya kita fokus saja pada apa yang disampaikan oleh Elia, karena topiknya kita adalah membahas ya terkait dengan Elia. Jadi itu dia Bapak Ibu semua, mari terus suarakan kebaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya dan mari tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Salam Pancasila dan salam toleransi.